Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'da. Para pemirsa PID TV yang berbahagia, pada tema kali ini nanti kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kiat kita untuk bisa mengidolakan ulama sebagai idola kita. Pada era sekarang, para remaja banyak yang kita ketahui bahwa mereka itu sering mengidolakan bintang-bintang yang katakanlah sebagaimana K-pop dan sebagainya. Dan kita sebagai orang tua di sini juga harus bisa mengimbangi dengan mereka. Sekiranya apa? Mereka itu nanti bisa kita alihkan agar mereka itu tidak mengidolakan orang-orang yang katakanlah tidak sesuai dengan agama mereka. Dalam satu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Itu ada satu pepatah yang nanti mungkin bisa menggiring kita. Sekiranya kiat kita bagaimana agar sekiranya anak-anak kita nanti bisa mencintai terhadap para ulama, mengidolakan mereka. Karena agar timbul rasa mahabbah kita terhadap para ulama, maka setidaknya itu harus ada perkenalan di sini. Harus saling mengenal, harus bisa mengenal terhadap sifat-sifat beliau. Maka di sini kita sebagai orang tua itu setidaknya harus bisa kita mendekatkan anak-anak kita terhadap orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli tentang ilmu. Ya, sekiranya mereka lebih dekat, lebih mengenal terhadap orang-orang alim, yang pada akhirnya ketika dia itu mengenal, maka ada hal-hal yang kiranya itu nanti bisa menjadikan dia itu mahabbah, timbul rasa cinta terhadap orang-orang alim, yang pada akhirnya mereka nanti bukan mengidolakan terhadap orang-orang yang katakanlah tidak sesuai untuk bisa diidolakan, sebagaimana remaja yang sekarang mengidolakan bidang-bidang luar, K-pop dan sebagainya. Ya, maka setidaknya itu nanti harus bisa kita mengalihkan mereka sekiranya idola mereka itu bukan orang-orang yang dari golongan, bukan orang Islam. Ini, ya, karena hadis Nabi itu menyatakan bahwa nanti ketika di akhirat nanti kita akan dikumpulkan pada orang-orang yang kita cintai. Jadi nanti kita akan bersama pada orang-orang yang kita cintai. Kalau seandainya yang kita cintai itu adalah orang-orang yang bukan dari golongan kita, orang-orang yang ahli nar katakanlah, maka berarti ya ketika nanti di akhirat kita tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, karena kita tidak mencintai daripada beliau. Imam Syafi'i mengatakan, ya, apabila jangan sampai kita itu mencintai orang-orang yang katakanlah tidak mencintai terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau dia saja tidak bisa mencintai terhadap Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak mencintai terhadap diri sendiri. Kenapa kita harus mengidolakan terhadap mereka? Ya, ini. Jadi itu yang harus nanti kita jadikan sebagai motivasi agar sekiranya anak-anak kita nanti ya mereka tidak mengidolakan terhadap orang-orang yang katakanlah tidak sesuai dengan akidah kita, ya kan. Ini kemudian dalam kitab An-Nawadir itu ada satu makalah, ada satu cerita di sini, ada satu hikayat di mana sahabat Al-Ka'ab, ya, Ka'ab ini pernah menceritakan bahwa innallaha yuhasabu al-abda fa idza rajahat sayi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilanna. Bahwa orang nanti ketika sesungguhnya Allah nanti akan menghisab pada seorang hamba ketika nanti apabila kejelekannya itu mengalahkan terhadap kebaikannya, maka mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sehingga di situ orang-orang yang katakanlah mereka itu tidak punya amalan yang lebih baik, kemudian mereka itu digiring oleh malaikat Jibril untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah di situ.
Ya, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar sekiranya mereka itu digiring ke dalam nerakanya Allah. Akan tetapi Allah berkata kepada malaikat Jibril, apakah ditemukan dalam hambaku itu yang mereka itu duduk bersama orang-orang yang alim di dunia? Kalau mereka duduk terhadap orang-orang alim di dunia, maka bangfir lahu bisyafa'atihi, maka mereka akan bisa mendapatkan ampunan sebab karena pertolongan daripada orang-orang alim. Ya, kemudian malaikat Jibril di situ menjawabnya, fayaqulu la, ya, tidak ya Allah. Ya, kemudian Allah itu kemudian berkata kepada malaikat Jibril, apakah dia itu pernah mengetahui daripada kondisi atau tingkah daripada orang yang alim? Jawabnya juga tidak. Ya, apakah dia itu juga pernah duduk bersama orang-orang yang alim? Jawabnya juga tidak. Sehingga pada akhirnya di situ, pada singkat cerita, pada akhirnya mereka itu ditanya, malaikat Jibril ditanya oleh Allah, apakah dia itu mencintai terhadap orang yang alim? Jawabnya ya. Maka kemudian malaikat Jibril di situ disuruh Allah untuk mengulurkan tangannya, sekiranya itu dimasukkanlah hamba tersebut ke dalam surganya Allah, dikarenakan hanya mencintai daripada orang yang alim. Ya, maka ini salah satu hikayat, salah satu cerita yang mungkin nanti bisa memotivasi terhadap generasi muda agar mereka itu lebih mengidolakan terhadap orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, sekiranya nanti mereka termotivasi agar nanti selalu mengidolakan daripada orang-orang yang berilmu. Makanya berulang kali saya katakan, ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak ada kerinduan di dalamnya. Ya, ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus mengenal dulu sebelum kita itu mendapatkan satu nilai mahabbah. Kalau kita sudah mengenal, kemudian timbul rasa mahabbah di sana, ya, maka di situ nanti kita akan mulai banyak merindu untuk bisa bertemu terhadap orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Ya kan? Dan salah satu ciri daripada orang-orang yang idolakan itu biasanya gaya mereka, ya, gaya mereka atau perilaku mereka itu nanti akan meniru terhadap orang yang mereka idolakan. Ya, ini. Maka tantangan kita sebagai orang tua di sini, jadi kita harus bisa mengalihkan perhatian anak kita agar mereka itu bisa mengidolakan terhadap orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, sekiranya itu nanti ketika yaumil qiyamah mereka itu nanti bisa mendapat pertolongan oleh Allah disebabkan karena mencintai daripada orang-orang yang alim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.